Jalafrina dengan NIM terakhir 131 dari kelompok 6. Oke, selanjutnya saya Ica dengan NIM terakhir 152. Makan saya Briana Tewatani dengan NIM akhir 124. Halo, perkenalkan saya Febriel Anam dengan NIM akhir 137. Baik, sekian perkenalan dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan melihat inspeksi dengan kitchenware. Sini saya akan melakukan pengecekan pada wajan. Wajan ini sendiri terbuat dari stainless steel dengan kedua pegangannya, yaitu ada plastiknya. Untuk pengecekan yang pertama, penampilan dan pemasangan permukaan. Untuk dicek, sudah dengan menggunakan tangan, permukaannya tetap halus. Lalu permukaan layar, catat dan bodinya permukaan. Setelah dicek pada kedua semua sisinya tidak ada catat begitu. Lalu ada kekuatan tarik. Kekuatan tarik pada kedua pegangannya ternyata di kedua pegangannya masih tidak kencang dan goyang sedikit. Lalu ada pegangan plastik perawat dapurnya harus dicek sesuai standar. Lalu ada ketahanan jatuh. Setelah dijatuhkan tidak cacat atau tidak tepung. Lalu ada tidak lengket. Kalau pada pengecekan ini menggunakan tisu tidak lengket sedikit pun. Untuk itu saja inspeksi dari wajan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan inspeksi produk pada salah satu kitchenware, yaitu pisau dapur, di mana bahan dasar pisau dapur sendiri adalah stainless steel. Dengan metode inspeksi yang digunakan adalah precision inspection. Nah, untuk inspeksi yang pertama yaitu adalah ketajaman bilah, di mana pisau harus tidak memiliki cacat pada ujung tombaknya. Sini pisau tidak memiliki cacat. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemasangan pegangan ke bilah, di mana pegangan pada bilahnya itu tidak boleh longgar atau fleksibel. Untuk inspeksi yang dilakukan dengan cara menarik bilah dan pegangan pisau. Kemudian ketajaman pisau yang diperiksa secara eksperimental dengan memotong beberapa produk. Di sini saya akan mencoba memotong coklat menggunakan pisau. Dan selanjutnya yaitu ketangguhan dan keulatan pisau dengan cara menekuk bilah. Di sini akan menginspeksi piring dengan bahan dasar kaca. Yang pertama, kita akan melakukan inspeksi pengukuran piring ya. Nah, ini untuk ukurannya tuh udah sesuai dengan diameter 18. Kemudian untuk dari warnanya, dari piring ini tuh warnanya sudah sesuai dengan pantun. Kemudian kita akan melakukan tes warna apakah luntur atau tidak. Jadi kita bisa lihat ya di sini dari warna piring ini tuh tidak luntur. Selanjutnya kita akan melakukan tes beban pada piring. Ini saya kasih beban. Oke, jadi ini piringnya kuat ya, nggak kenapa-kenapa begitu. Nah, untuk dari piring ini tuh tidak ada bercak ataupun noda, jadi no defect gitu. Begitu. Sekian dari inspeksi piring kaca. Terima kasih. Baik, kita akan melakukan uji pada kompor. Praktek pengujian yang dilakukan antara lain pengujian nyala api, yang kedua adalah uji pematik, yang ketiga adalah uji heat interest atau peningkatan panas, yang keempat adalah uji beban, yang kelima adalah uji panting, dan terakhir adalah uji kebocoran. Oke,
kita akan melakukan yang pertama adalah uji nyala api. Uji nyala api adalah prosedur analisis yang dilakukan dalam ilmu kimia untuk mendeteksi keberadaan unsur tertentu, terutama ion atau logam, berdasarkan karakteristik spektrum emisi masing-masing unsur. Warna nyala api secara umum juga bergantung pada temperatur. Keadaan normal api pada kompor gas bisa dilihat adalah berwarna biru. Warna biru es yang cerah. Bisa dilihat dengan warna biru yang cukup cerah, berarti menandakan bahwa kompor ini normal. Begitu. Oke, kita akan melanjutkan di uji yang kedua adalah uji pematik. Uji pematik. Bisa dilihat bahwa pematik yang berada pada kompor ini baik seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah uji peningkatan panas. Mari kita lihat dari kecil, ini adalah semakin meningkat dan semakin meningkat, dan ini adalah posisi panas yang tertinggi seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan kepada uji beban. Oke, saya sudah menyiapkan ini untuk melakukan uji apakah akan kompor ini bekerja dengan kuat atau tidak, seperti itu. Dan ternyata kuat dengan menampung beban yang cukup, seperti itu. Baik, kemudian adalah uji banting. Kita bisa melakukan ini, lalu ini akan dijatuhkan seperti itu, dan bisa dilihat masih cukup utuh seperti itu. Yang terakhir adalah uji kebocoran. Oke, kita bisa melihat di sini apakah ada bau-bau yang tidak sedap atau gas yang keluar dari sini walaupun tidak menyala seperti itu. Lalu kita juga bisa mengecek di bagian bawah di bagian gas seperti itu, teman-teman. Kita bisa melihat di sini adakah bunyi keluarnya gas atau tidak, seperti itu. Sekian inspeksi kompor yang pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap piring melamin ini. Nah, piring melamin ini penggunaan inspeksinya adalah pre-shipment inspection atau inspeksi ketika akan dikirimkan atau barang sudah 100% jadi. Nah, pada piring melamin ini diproduksi atau dibuat bertujuan untuk agar menggunakan piring yang tidak gampang pecah, khususnya bagi anak-anak atau kakek atau nenek yang mungkin sering salah memegang atau istilahnya dalam bahasa Jawa adalah merusut ya. Nah, sehingga piring ini bertujuan agar tidak mudah pecah ketika jatuh dan aman digunakan, dan panas juga tidak akan nyala. Nah, ini saya akan menjatuhkan piring melamin ini untuk membuktikan bahwa apakah piring ini memang sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, saya akan menjatuhkan piring melamin ini dari ketinggian tertentu dengan alas serbet. Kemudian yang kedua akan saya jatuhkan tanpa alas apapun, sehingga kita tahu apakah ketahanan pecahnya itu sudah bagus atau belum. Dan yang kedua tanpa yang pertama dengan serbet sudah aman dan tidak pecah, masih utuh. Yang kedua tanpa menggunakan serbet. Aman juga, tidak pecah dan masih utuh.
Nah, selanjutnya saya akan menginspeksi atau mengukur apakah sudah sesuai dengan kriteria. Nah, dari piring ini yang semestinya 22 cm diameternya, atau dari ujung sini sampai dengan ujung sini, apakah benar? Saya ukur dengan menggaris. Nah, ini sudah sesuai, dari di sini 0 dan di sini 22 cm. Nah, selanjutnya adalah warna. Dari Pantone atau warna yang sudah disesuaikan bahwa ini warna yang sudah sesuai dengan warna yang diberikan. Namun di sini ada bercak noda yang mungkin terjadi ketika melakukan produksi. Ini terdapat kecacatan sedikit terhadap noda. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan penjatuhan piring ini menggunakan kardus yang sesuai dengan bungkusnya. Dicek juga aman juga. Nah, selanjutnya apakah ini ketika kita tekan seperti ini akan patah? Ternyata tidak. Dan selanjutnya akan saya berikan beban berupa beberapa barang seperti botol minum dan kaleng ini. Nah, aman, ditekan juga aman, tidak akan pecah. Baik. Sekian inspeksi untuk piring melamin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.